Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus panik saat galbay dipinjol legal? Sehingga kamu tidak enak tidur, tidak enak makan karena gara-gara galbay dipinjol legal. Hei, kamu itu bukan melakukan tindak pidana loh. Kamu hanya melakukan galbay dipinjol legal. Dan resikonya itu perdata, bukan pidana. Dan saya juga percaya kamu galbay dipinjol legal itu bukan karena keinginan kamu sendiri, tapi emang keadaan kamu sedang tidak punya uang, ekonomi kamu sedang turun drastis, atau kamu di PHK dari pekerjaan, sehingga keadaanlah yang memaksa kamu buat galbay dipinjol legal. Ya mudah-mudahan aja buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis atau kamu di PHK dari pekerjaan, mudah-mudahan ekonomi kamu stabil kembali dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Cuman masalahnya kenapa kamu harus sampai ketakutan seperti itu? Kenapa kamu harus cemas seperti itu? Dan kenapa kamu sampai nggak enak tidur cuman gara-gara galbay dipinjol legal? Dan hampir semua nasabah pinjam online di luaran sana, mereka berpikirnya kalau galbay dipinjol legal itu jauh lebih ngeri dari pidana. Padahal kamu itu hanya melakukan galbay pinjol, bukan melakukan tindak pidana. Kenapa bisa seperti itu? Karena hampir semua nasabah pinjam online yang takut, yang panik, yang cemas, mereka tidak mengetahui tentang dunia perpinjolan. Jadi buat kamu nasabah pinjam online, saya sarankan simak baik-baik video ini. Insya Allah setelah lihat video ini, kamu bakal jauh merasa lebih baik. Tapi ingat, jangan di-skip. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Kamu harus tahu loh, sebenarnya semua pinjaman online pada kenyataannya, faktanya itu aman di galbay. Yang bikin nggak aman, yang bikin kita stres itu diri kita sendiri. Karena kita menganggap semua ancaman DC pinjol legal itu nyata. Padahal semua ancaman DC pinjol legal, entah itu ancaman DC lapangan, ancaman yang sering dilontarkan ke kamu, itu semuanya hoax loh. Itu semuanya bohong. Tujuannya untuk menekan mental kita, supaya kita kena mental, supaya kita takut. Alhasil ketakutan sendiri yang membuat kita membayangkan kalau galbay dipinjol legal itu semengerikan itu. Padahal faktanya tidak semengerikan itu loh, bagi nasabah yang tahu tentang dunia perpinjolan. Makanya di video kali ini saya akan bahas tuntas supaya kamu tahu gimana sih dunia perpinjolan dan apakah benar mereka ini aman. Padahal emang pada kenyataannya aman loh. Mau kita galbay belasan juta bahkan puluhan juta, gimana nggak aman coba? Kita galbay dipinjol legal di atas belasan juta, di atas puluhan juta, tidak ada resiko lainnya. Resiko terberatnya cuma nama kita masuk Sri OJK saja loh. Tidak ada resiko dibawa ke juru hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Kenapa? Karena galbay pinjol itu perdata, bukan pidana. Cuman sayangnya hampir di luar sana semua nasabah pinjam online itu takut ketika galbay jutaan, galbay di atas puluhan juta itu takut loh. Padahal seperti yang saya bilang tadi, aman-aman saja karena resiko terberatnya hanya nama kita masuk Sri OJK saja ataupun BI checking. Yang bikin kita takut justru karena pikiran kita sendiri. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Yang terpenting saat kamu galbay di pinjol legal, kamu jangan percaya semua ancaman dari pinjol legal itu hoax, itu bohong. Karena hampir 80% nasabah yang galbay di pinjol legal, mereka takut, mereka panik karena berpikir ancaman DC pinjol legal itu nyata, itu beneran. Padahal faktanya hoax. Bahkan bukan hanya itu, banyak juga nasabah ketika galbay di pinjol legal itu takut tentang DC lapangan. Sehingga setiap hari was-was, mendengar motor was-was, mendengar suara mobil berhenti was-was, karena takut DC lapangan. Maksudnya apa loh yang ditakuti? DC lapangan itu tidak seserem yang kalian bayangkan. Mereka ada kode etiknya dari pihak OJK. Mereka ada SOP-nya. Jadi apa yang harus kamu takuti? Tujuan mereka datang ke rumah kita itu cuma menanyakan kejelasan pembayaran aja, tidak memaksa kalian untuk membayar, bahkan menyita barang-barang kalian. Kenapa? Karena mereka juga yang pertama ada kode etiknya, yang kedua ada SOP-nya. Kenapa mereka tidak akan menyita barang? Karena semua pinjol legal itu KTA, kredit tanpa anggunan ataupun kredit tanpa jaminan. Jadi tidak ada wewenang mereka untuk menyita barang kalian. Dan yang kedua,
mereka tidak akan memaksa untuk membayar karena tujuan mereka datang ke rumah kita itu hanya ingin memastikan saja apakah nasabahnya berniat untuk membayar atau nasabahnya berniat untuk kabur. Kalau mereka macam-macam, barbar, kamu rekam aja dan ancam melaporkan ke pihak OJK. Sekarang itu udah zaman digital loh. Kalau mereka macam-macam ya kamu tinggal rekam aja. Saya berjamin desa lapangan tersebut akan langsung pergi dari rumah kalian. Karena sekarang pihak OJK juga sudah menanggapi laporan-laporan nasabah yang galbay di pinjol legal. Contoh aja seperti pinjol Indosat. Mereka kena denda karena ulah DC-nya sendiri yang dilaporkan oleh nasabah Indosat tersebut. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Sekarang itu zaman digital dan kamu bisa melaporkannya. Nah, kebanyakan nasabah yang galbay di pinjol legal itu takut tentang DC lapangan. Padahal faktanya seperti yang saya bilang di awal dan saya juga sering menjelaskan bagaimana cara menghadapi DC lapangan, bagaimana cara mengatasinya, itu sudah saya sering jelaskan di video-video saya sebelumnya. Intinya kamu nggak perlu panik, kamu nggak perlu takut. Mereka juga manusia loh dan bukan mau membawa kamu, tapi mereka cuma menanyakan pembayaran saja. Dan yang terpenting nih, kebanyakan nasabah ketika galbay di pinjol legal itu mereka selalu melakukan kesalahan-kesalahan loh. Maksudnya kesalahannya ini emang simple ya, tapi efeknya itu loh. Efeknya bagaimana? Bikin semua nasabah ketakutan, bikin semua nasabah panik karena kesalahan-kesalahan sepele. Ya contoh aja seperti membaca pesan dari DC pinjol. Nah mungkin itu dianggapnya sepele, padahal faktanya 90% nasabah yang galbay di pinjol legal kena mental ketakutan karena baca pesan dari DC pinjol legal. Nah, DC pinjol legal tidak sembarangan ngirim pesan kepada kita loh. Mereka merangkai kata-kata dulu seperti katanya akan dibawa ke juru hukum ataupun akan dibawa ke jalur pidana. Jadi mereka tidak akan sembarangan ngirim pesan. Nah, masalahnya yang jadi kesalahan nasabah itu mereka selalu membaca pesan dari DC pinjol tersebut. Alhasil mereka kena mental, alhasil mereka ketakutan. Jadi kamu hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Kalau kamu ingin merasa tenang, kalau kamu ingin merasa aman. Dan masalahnya ya, yang bikin jadi masalahnya itu hampir semua nasabah selalu membaca pesan dari DC pinjol. Sehingga banyak nasabah yang ketakutan, nasabah yang panik karena ulah mereka sendiri. Jadi mulai sekarang hindari membaca pesan dari DC. Karena sebenarnya kalau kamu bisa menghindari pesan DC pinjol legal, kamu tahu kalau semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, ditambah kamu melakukan seperti menghapus aplikasi pinjol, tujuannya untuk menghapus akses mereka. Ketika kamu diteror, kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, saya berani jamin kamu tidak akan lagi takut saat galbay di pinjol legal loh. Cuman seperti yang saya bilang kan, hampir semua nasabah tidak berani melakukan hal tersebut. Mungkin bukan tidak berani, tapi tidak kepikiran. Ketika kita diteror, kita hanya diam aja. Kita hanya menikmati teror tersebut, sehingga hari-hari kita terganggu, kita tidak kemakan, tidak enak minum, karena setiap hari diteror oleh DC pinjol legal. Padahal kita itu mudah aja, tinggal nonaktifkan HP kita dulu, atau maksudnya ganti kartu kita, ganti WA, ganti email. Tapi sayangnya hampir semua nasabah tidak menyadari hal tersebut. Jadi buat kamu yang sekarang sedang diteror, kamu jangan segan-segan, langsung aja ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Saya berjamin kamu akan menjalani hari-hari jauh lebih baik lagi. Kenapa jauh lebih baik lagi? Karena yang biasanya diteror, tapi ini tidak diteror. Jadi saya bisa pastikan kamu akan merasa jauh lebih baik lagi, kamu akan merasa jauh lebih tenang lagi. Dan perlu dicatat juga ya, resiko terberat, ini terberat loh. Galbay di pinjol legal itu nama kita masuk slik OJK saja loh. Lebih tepatnya perdata bukan pidana. Jadi kamu nggak usah berpikir kemana-mana, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu was-was. Seperti yang saya bilang, yang bikin kita takut, yang bikin kita panik, itu karena pikiran kita sendiri. Kita takut begini, kita takut begitu, padahal faktanya mereka tidak seperti itu. Kalau kamu sudah tahu tentang dunia perpinjolan, seperti yang saya bilang di awal, semua ancaman DC pinjol legal itu hoax. Kamu menghindari apa yang harus kamu hindari, kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan, dan kamu tahu
tentang resiko terberatnya, saya beri jamin, mau kamu galau belasan juta, kamu tidak akan takut, kamu tidak akan panik. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar, tapi tunggu dulu, utamakan kebutuhan keluarga kita dulu loh. Jangan utamakan kebutuhan pinjol. Kalau ekonomi kamu sudah stabil kembali, kalau pendapatan kamu sudah stabil, barulah kamu bayar pinjol kamu. Kalau kamu ada niatan untuk membayar, tapi ingat, namanya utang piutang itu wajib dibayar. Ya seperti biasa, mudah-mudahan aja ekonomi kamu stabil kembali dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Cuman di video kali ini saya menegaskan, yang bikin takut itu bukan DC pinjol, bukan pinjol, tapi diri kita sendiri. Dan kita tidak tahu, kita menganggapnya kalau diri kita ini lebih parah. Maksudnya yang kalau pinjol itu kita anggapnya cuma diri kita doang. Padahal di luaran sana banyak ribuan bahkan jutaan nasabah yang melakukan galbay. Di grup WA galbay aja itu banyak loh, ribuan nasabah di grup WA galbay itu melakukan galbay. Jadi kamu nggak usah berpikir misalnya, wah saya ini udah jauh lebih parah. Kamu berpikirnya, saya doang yang galbay pinjol, padahal banyak loh. Makanya pentingnya kita gabung ke grup WA galbay supaya kita bisa sering dengan nasabah yang lain. Jadi kita tahu mereka nih yang galbay belasan juta, mereka yang galbay puluhan juta itu bisa tenang-tenang saja. Tapi kok kita yang galbay di bawah 10 juta itu bisa takut seperti ini. Nah, kamu bisa menyimpulkan, kok bisa mereka tenang seperti itu sedangkan saya yang di bawah 10 juta, kenapa harus ketakutan? Nah, dari situ aja kamu bisa menyimpulin. Jadi, apa yang harus ditakutin? Toh mereka yang galbay besar juga tenang-tenang aja. Jadi buat kamu setelah jadi buat kamu nasabah pinjam online, itulah pentingnya sharing kita dengan nasabah pinjam online, karena kita tahu apalagi sefrekuensi dengan kita kan, maksudnya galbanya sama, misalnya galbanya di Shopee Operator sama dengan kita, nah itu jauh lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal. Yang perlu dicatat, semua pinjol itu aman, tidak ada yang serem, tidak ada yang menakutkan. Yang menakutkan itu pikiran kita sendiri, diri kita sendiri. Dan buat kamu juga yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, jadi mungkin saja saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal, baru pemula terjun ke dunia perpinjolan, terjerat utangan pinjol, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.